Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Utami dengan NIM 1914213 dari kelas Perbankan Syariah A semester 4. Ya, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai salah satu penyimpangan yang terjadi di sebuah lembaga keuangan atau lembaga perbankan. Cerita ini sendiri merupakan pengalaman saya ketika menjadi account office atau AO di sebuah lembaga keuangan Ventura, yang mana bentuknya adalah pinjaman modal bagi pelaku usaha-usaha kecil, baik itu di perkotaan maupun pedesaan. Nah, jadi pada saat itu, lembaga tempat saya bekerja ini itu sistemnya seperti kumpulan. Misalkan kita berkumpul di salah satu nasabah yang jumlahnya misalkan ada 20 nasabah. Nah, dalam sistem pembayarannya, nasabah itu berkumpul di salah satu ketua kelompok di nasabah misalkan di kampung A gitu. Nah, suatu ketika ada seorang account office yang melakukan transaksi pembayaran atau penyetoran dari seorang nasabah di suatu kumpulan A tadi. Nah, dia datang ke kumpulan itu untuk melakukan transaksi seperti biasa, pembayaran dan lain sebagainya. Nah, selang beberapa hari di minggu yang sama, akun office yang berbeda itu datang untuk kembali melakukan kumpulan atau sistem pembayaran seperti KO sebelumnya. Karena memang di kelompok kumpulan itu merasa sudah bayar, pada akhirnya mereka protes. Kita sudah melakukan pembayaran ketika 2 hari yang lalu misalkan. Nah, si AO ini terkejut dong. Ibu mohon maaf, hari ini adalah jadwal pembayarannya, kan? Sedangkan kemarin kan belum masuk pembayaran gitu. Akhirnya diceritakanlah sama si ibunya, dan karena emang kumpulan itu banyak ya, jadi mereka ya memang benar telah melakukan transaksi. Pada akhirnya mereka menceritakan kejadian transaksi itu, lalu si account office lapor ke kantor. Setelah si account office tadi lapor ke kantor, ternyata si AO kemarin atau AO yang melakukan transaksi sebelumnya itu telah resign gitu. Nah, penyimpangan ini terjadi akibat kelalaian sebuah kepala cabang. Dia itu meninggalkan name tag di si AO sebelumnya, padahal dia udah resign. Jadi si AO tadi memanfaatkan name tag yang lama untuk melakukan transaksi yang seolah-olah dia masih bekerja di PT tersebut atau di perusahaan lembaga keuangan tersebut. Nah, pada akhirnya terjadilah penyimpangan yang dilakukan mantan account office yang dampaknya merugikan nasabah di satu kumpulan tersebut. Nah, kejadian penyimpangan tersebut tentunya merugikan bagi salah satu pihak, terutama bagi nasabah di kumpulan A tersebut. Pada akhirnya dampak yang timbul setelah ini, si nasabah itu jadi takut gitu dan kurang percaya. Akan tetapi salah satu solusi yang diberikan oleh pimpinan dari atau supervisor SPP dari lembaga keuangan tersebut adalah beliau menghimbau untuk para AO dalam setiap kumpulan itu memberitahukan kepada para nasabah bahwa AO ini sudah resign atau sudah tidak bekerja. Jadi apabila dia melakukan transaksi yang beralibi bahwa dia masih menjadi AO gitu. Nah, itu diharapkan tidak terjadi lagi. Selain itu juga supervisor atau SPP tadi melakukan tinjauan langsung. Akhirnya SPP atau supervisor dan kepala cabang mendatangi kumpulan tadi dan melakukan mediasi setelah sebelumnya memberikan himbauan kepada AO
untuk memberikan informasi kepada nasabah lain agar tidak terjadi kejadian yang sama. Pada akhirnya alhamdulillah nasabah di kumpulan tersebut mengikhlaskan kejadian tersebut. Namun, ini menjadi catatan bagi lembaga keuangan tersebut untuk lebih berhati-hati, terutama terkait name tag yang memang fungsinya sangat sensitif ketika disalahgunakan. Demikian salah satu penyimpangan yang terjadi di lembaga keuangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.